Pernah nggak kamu memperhatikan ada orang yang hampir setiap momen hidupnya masuk ke media sosial? Bangun tidur, update. Ngopi, update. Lagi makan, update. Lagi sedih, bikin story. Lagi bertengkar, bikin status sindiran. Lagi jalan sama pasangan, upload 12 foto sekaligus. Seolah dunia harus tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, di sisi lain, ada orang yang hidupnya nyaris misterius. Kamu nggak tahu dia lagi kerja di mana, nggak tahu dia punya masalah apa, nggak tahu dia lagi dekat sama siapa. Bahkan kadang dia tiba-tiba menikah, pindah rumah, atau sukses tanpa pernah posting apa-apa. Dan yang menarik, kedua tipe ini bukan sekadar soal suka main sosmed atau nggak suka main sosmed. Ini jauh lebih dalam. Karena cara seseorang memperlakukan kehidupan pribadinya di depan publik seringkali adalah cermin dari kondisi psikologis mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang merasa perlu membagikan semuanya? Dan kenapa ada orang yang justru memilih menyimpan semuanya sendiri? Hari ini, kita akan membahas psikologi di balik dua dunia yang sangat berbeda ini. 1. Orang yang suka posting kehidupan pribadi biasanya sedang mencari validasi emosional. Manusia punya kebutuhan dasar untuk dilihat, untuk diakui, untuk dianggap ada. Dan media sosial menyediakan panggung paling mudah untuk itu. Ketika seseorang memposting kebahagiaannya, lalu mendapat like, komentar, pujian, perhatian, otaknya menerima sinyal dopamin. Ada rasa, aku diperhatikan, aku dianggap. Aku tidak sendirian. Masalahnya, semakin seseorang merasa kosong di dalam, semakin besar keinginan untuk mengisi kekosongan itu dari luar. Itulah kenapa banyak orang tanpa sadar menjadikan media sosial sebagai alat penenang emosi. Sedang insecure, posting selfie terbaik. Sedang kesepian, posting story biar ada yang reply. Sedang ingin dianggap berhasil, upload pencapaian. Mereka bukan sekedar berbagi, kadang mereka sedang berkata tanpa suara. Tolong lihat aku, tolong yakinkan aku bahwa hidupku berarti. Dan ini sangat manusiawi, karena tidak semua validasi bisa didapat dari diri sendiri. Sebagian orang membutuhkannya dari keramaian. 2. Semakin banyak yang diposting, kadang semakin banyak yang sedang ditutupi. Ini bagian yang sering tidak disadari. Ada hubungan menarik antara oversharing dan kebutuhan menutupi luka batin. Tidak semua orang yang sering posting bahagia benar-benar bahagia. Kadang justru sebaliknya. Semakin retak hidup aslinya, semakin rapi versi online yang dibangun. Pasangan yang sering pamer kemesraan belum tentu harmonis. Orang yang sering posting dirinya produktif belum tentu merasa hidupnya terarah. Orang yang terlihat sangat percaya diri di feed bisa jadi diam-diam sangat takut dianggap gagal. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan menciptakan citra ideal ketika realita tidak cukup memuaskan. Media sosial menjadi ruang untuk mendesain identitas. Identitas yang lebih cantik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih dicintai daripada kenyataan. Jadi kadang, apa yang terlalu sering diumumkan ke publik justru adalah hal yang paling rapuh secara pribadi. 3. Orang yang tidak suka posting kehidupan pribadi biasanya memiliki kontrol privasi yang tinggi. Sekarang kita masuk ke sisi yang berlawanan. Ada orang yang merasa hidup pribadinya bukan konsumsi umum. Bukan karena mereka antisosial, bukan karena mereka tidak punya kehidupan, tapi karena mereka punya batas psikologis yang kuat antara apa yang milikku dan apa yang layak diketahui orang. Mereka merasa tidak semua hal butuh penonton. Bahagia tidak harus diumumkan, sedih tidak harus dijelaskan, sukses tidak harus dipamerkan. Ada ketenangan ketika sesuatu cukup dinikmati sendiri atau bersama orang terdekat. Secara psikologi, ini sering berkaitan dengan internal security. Artinya, rasa aman mereka tidak terlalu bergantung pada respon publik. Mereka tidak butuh terlalu banyak saksi untuk merasa hidupnya valid. Kalau bahagia, ya bahagia, walau tidak ada yang menekan tombol like.
4. Mereka yang diam seringkali paham bahwa perhatian publik datang bersama energi negatif. Semakin banyak orang tahu tentang hidupmu, semakin banyak opini masuk, semakin banyak penilaian, semakin banyak iri, semakin banyak asumsi, semakin banyak drama yang sebenarnya tidak perlu. Sebagian orang pernah belajar dari pengalaman. Ketika terlalu banyak membuka pintu kehidupan pribadi, terlalu banyak orang merasa berhak ikut campur. Hubungan dikomentari, keputusan dihakimi, masalah jadikan bahan gosip. Akhirnya, mereka memilih diam, karena diam adalah bentuk perlindungan mental. Tidak semua orang bisa ikut mendoakan. Sebagian hanya mengawasi, sebagian membandingkan, sebagian menunggu kamu jatuh. Orang-orang yang privat biasanya sadar, tidak semua mata yang melihatmu datang dengan niat baik. Dan kesadaran itu membuat mereka lebih selektif. 5. Oversharing sering muncul dari kebutuhan instan koneksi. Ada alasan lain kenapa seseorang suka menceritakan semuanya secara online. Karena postingan memberi ilusi kedekatan. Saat kita upload sesuatu, lalu banyak orang menanggapi, kita merasa terhubung. Padahal koneksi itu sering sangat dangkal. Ada interaksi, tapi belum tentu ada pemahaman. Ada komentar, tapi belum tentu ada kepedulian. Namun bagi orang yang kesepian secara emosional, respon kecil pun terasa menenangkan. Story dibalas satu orang saja bisa bikin mood naik. Status dikomentari bisa bikin merasa ditemani. Maka media sosial menjadi semacam pelarian dari sunyi, bukan karena mereka suka pamer semata. Kadang mereka hanya tidak ingin merasa sendirian. 6. Orang yang jarang posting biasanya menyimpan energi untuk kehidupan nyata. Ada orang yang tidak terlalu tertarik mendokumentasikan setiap momen. Karena saat momen itu terjadi, mereka lebih sibuk menjalani daripada menyiarkan. Saat liburan, mereka menikmati pemandangan. Saat makan, mereka menikmati obrolan. Saat jatuh cinta, mereka menikmati hubungan. Mereka tidak merasa semua pengalaman harus diubah menjadi konten. Secara mental ini menunjukkan satu hal. Fokus mereka lebih banyak berada di real experience, bukan social performance. Mereka tidak sedang hidup untuk dilihat. Mereka sedang hidup untuk dijalani. Dan ini perbedaan yang sangat besar. Karena sebagian orang menikmati momen setelah mendapat respon publik. Sementara sebagian lain menikmati momen tanpa perlu satu orang pun tahu. 7. Tapi diam bukan selalu berarti lebih sehat. Nah, ini penting nih. Jangan langsung menganggap orang yang private pasti paling dewasa. Tidak selalu. Ada juga orang yang tidak pernah posting kehidupan pribadinya karena trust issue, karena trauma, karena takut dihakimi, karena takut terlihat lemah, karena tidak mau orang tahu mereka sedang berjuang. Mereka menyembunyikan semuanya bukan karena tenang, tapi karena terbiasa memendam. Jadi, sama seperti oversharing bisa muncul dari luka, extreme privacy juga bisa muncul dari luka. Yang satu terlalu ingin dilihat, yang satu terlalu takut dilihat. Keduanya bisa berasal dari kebutuhan emosional yang belum selesai. Yang paling sehat bukan yang paling sering posting atau paling misterius, tapi yang paling sadar alasannya. Pertanyaan terbesarnya bukan, apakah kamu suka posting? Atau, apakah kamu orangnya private? Tapi, kenapa kamu melakukan itu? Kalau kamu posting karena senang berbagi, tidak masalah. Tapi kalau kamu posting karena panik kalau tidak diperhatikan, itu tanda ada ketergantungan validasi. Kalau kamu memilih diam karena memang menghargai privasi, itu sehat. Tapi kalau kamu diam karena takut dunia melihat siapa dirimu sebenarnya, itu tanda ada luka kepercayaan diri. Jadi, inti psikologinya bukan pada aktivitasnya, melainkan motivasi emosional di balik aktivitas itu. Karena dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi alasan batinnya sangat berbeda. Pada akhirnya, media sosial hanyalah layar. Yang lebih penting adalah apa yang sedang terjadi di balik layar itu. Apakah
kita membagikan hidup karena bahagia atau karena haus pengakuan? Apakah kita menyimpan hidup karena tenang atau karena takut terluka? Sebab manusia modern hari ini tidak hanya hidup di dunia nyata. Kita hidup di antara dua identitas. Siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita tampilkan. Dan semakin besar jarak antara keduanya, semakin lelah jiwa kita. Jadi, setelah menonton ini, coba tanya pada dirimu sendiri. Setiap kali aku posting sesuatu, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Dan setiap kali aku memilih diam, apa yang sebenarnya sedang aku sembunyikan? Karena kadang, media sosial tidak sedang menunjukkan hidup kita. Ia sedang membocorkan kondisi batin kita.